Oke, mangga. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Abel. Jadi di sini kita bakal belajar bareng terkait mengenai teori graf ya. Jadi sebenarnya itu aku pengen bahas apa soal request dari kalian. Cuman tadi tuh pas aku buka nggak ada yang request. Jadi 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 mungkin aku bahas soal tahun lalu aja mungkin ya. Ya, oke. Oke, jadi kalau kalau misalkan ada kalian ada yang mau nanya, boleh banget ya langsung on mic aja. Soalnya kalau lewat chat mungkin aku kayak nggak ngeliat gitu. Kedengeran? Kalau misalnya suara aku nggak kedengeran, ngomong aja ya. Soalnya di sini terlalu rame. Iya. Aman, Bel. Oke. Oke, jadi kita mulai dari soal tahun lalu aja ya, tes PDK tahun lalu. Jadi kalau soal nomor satu itu bunyinya gini. Jadi tunjukkan bahwa kalau graf terhubung G itu memuat siklus. Di data awalnya itu G-nya itu memuat siklus. Nah, berarti kita bakal nunjukin kalau tahu dari G itu lebih dari sama dengan 3. Tahu dari G itu adalah pohon pembangun dari G. Jadi mungkin aku review dulu ya pohon pembangun itu apa. Di, di pohon pembangun itu tuh pohon suatu subgraf dari G yang berupa pohon, lalu dia apa ya, memuat seluruh titik di graf G gitu. Contohnya misalnya gitu. Misalkan graf G-nya itu gini. Nah, kalau misalkan graf G-nya gini, maka pohon pembangunnya pohon pembangun pohon pembangunnya itu contohnya gini. Ya, gitu. Jadi si pohon pembangun ini harus memuat seluruh titik dari G. Kalau dia nggak memuat seluruh titik dari G, namanya kotrik. Jadi kalau misalkan gimana ya? Kalau potri itu pohon subra. Jadi kalau kotri dia subra pohon aja, nggak perlu semua titik yang di cover. Kalau dia semua titik yang di cover itu jadi pohon pembangun. Oke. Oke, jadi kita kembali ke soal. Jadi kalau gitu kan graf G itu memuat siklus ya. Oke, jadi pertama itu yang kita tinjau adalah siklus. Siklus siklus terkecil. Siklus kecil kan panjangnya 3 ya. Nah, kita kita bakal pakai ini. Kita bakal pakai ini. Jadi siklus terkecil itu panjangnya 3 gini. Jadi ini siklus terkecil. Jadi kalau misalkan dua titik dia nggak bakal bisa jadi siklus. Satu satu sisi ini, kalau misalnya gini, ini bukan siklus. Gitu.
Nah, nah kita bakal manfaatin siklus terkecil ini. Nah, siklus itu kan berarti panjang terkecilnya 3. Berarti kita misalkan, misal di G ada siklus dengan panjang K. Gitu. Jadi misalkan di G itu dia punya siklus kan tadi asumsi awalnya si G itu punya siklus kan. Saya ada panjang K deh. Jadi gini. D dari saya V1, V2, V4. V4, VK, sorry. VK. Nah, maka nanti idenya itu awalnya kita buat kotri. Buat kotri dari G. Nah, kotrinya gimana? Jadi kita kita ambil kotri dari G yang memuat tepat satu titik di siklus, gitu. Yang memuat tepat satu titik di siklus. Uh, tapi dia nggak memuat sisi, nggak memuat uh, sisi siklus. Oke, gitu. Jadi kalau misalkan kita ambil graf G yang sebelumnya nih, yang ini, kalau kita ambil graf G, contoh kotrinya itu, misalkan, yang mana ya? Kita ambil siklus yang ini deh. Akan dia ada siklus gini ya. Maka kotri yang dimaksud itu yang gini. Kotri G-nya itu yang gini. Coba. Yang gini, yang gini. Nah, gitu. Jadi kan dia memuat satu titik di siklus yang ini kan. Yang ini kan titik di siklus. Tapi di kotri ini dia nggak ada satu sisi pun yang sekaligus sisi di siklus gitu. Jadi kita ambil kotri yang begitu. Nah, terus idenya gimana? Nah, terus kita ini kotri ini bukan bukan jika kotri tambahkan uh, semua sisi di siklus kecuali satu ya, kecuali satu sisi, maka kotri menjadi pohon uh, pohon pembang. Oke. Jadi kalau kita ambil graf G yang itu, graf G yang sebelumnya ya. Kalau kita ambil graf G yang ini, kan siklusnya yang itu kan. Di kotrinya kan yang ini. Kotrinya kan yang ini. Sedangkan siklusnya itu ini siklusnya ini. Ini kotri, ini siklus. Nah, nanti kita potong satu sisi, misalkan potong ini nih. Kita kita nggak ambil sisi yang itu tuh. Nah, nanti kalau misalkan ditambahin, nanti itu dia bakal jadi pohon pembangun. Jadi begini. Ini terus ditambah misalkan yang gitu kan. Nah, ini udah pohon pembangun.
Nah, kenapa pohon pembangun? Karena ini berupa pohon kan, dia nggak punya dia nggak punya siklus, terus dia mencakup seluruh sisi di G. Kan sisi di G ada berapa tuh? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 ya. Nah, di sini juga ada 6. Nah, berarti ini udah termasuk pohon pembangun dari G gitu. Jadi dari situ kita ambil kotri yang mencakup satu titik, tepat satu titik di siklus, terus kita tambahin sama sisi siklus dikurangin satu gitu. Nah, terus lebih dari tiganya dari mana? Lebih dari tiganya dari sini nanti dapatnya. Sini. Nanti itu kita manfaatin pemilihan. Oh, ini pemilihan sisi. Nah, pemilihan sisi yang dibuang ya. Oke, pemilihan sisi yang dibuang. Oke. Nanti kan cara milih sisi yang dibuang nih di siklus, kalau misalkan siklus siklus dengan panjang K, kan panjangnya K nih yang di sini. Panjangnya K ya. Berarti kita bisa milih ya, kita bisa milih K sisi yang akan dibuang. Nah, sisi manapun dari siklus yang kita pilih, kalau kita tambahin ke kotri tadi, itu pasti bakal jadi pohon pembangun. Kalau misalkan ini yang dihilangin ya, soalnya ini yang dihilangin deh. Nanti jadi pohon pembangunnya gimana? Gini, 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 terus gini, sama gini. Kan yang dihilangin yang ini kan. Dia tetap pohon pembangun, tetap ada 6 titik, tapi dia nggak punya siklus kan, ciri-ciri pohon. Jadi dimanapun sisi yang dibuang, dia tetap jadi pohon pembangun gitu. Nah, berarti kesimpulan kita dari sini bahwa kesimpulannya, kesimpulannya dari cara kita tadi itu aja, kita udah dapet pohon pohon pembangun sebanyak berapa? Sebanyak cara pemilihan sisi tadi. Pemilihan sisinya berapa? K kan. Berarti banyaknya pohon pembangun itu minimal K gitu kan. Nah, banyaknya pohon pembangun minimal K. Sedangkan K ini adalah apa? K ini banyaknya sisi dari sisi apa? Dari siklus. Tadi kan siklus panjangnya berapa? Minimal. Siklus terkecil panjangnya minimal 3. Berarti banyaknya pohon pembangun itu minimal 3 gitu. Jadi udah dapet. Jadi pohon pembangun dari G itu minimal 3 kalau misalkan ada siklus gitu. Jadi terbukti deh. Oke, kan ini yang mau kita buktiin kan? Ya, jadi terbukti kalau eh, banyaknya pohon di G, banyaknya pohon pembangun di G itu maksimal 3, minimal 3, sorry. Gitu. Oke, sampai sampai sini aman nggak? Aman. Oke, aman ya. Berarti ya. Kalau gitu. Apa? Kenapa? Kenapa kepikirannya pakai kotri? Karena kita kan mau ngebangun ini kan, mau ngebangun pohon kan, pohon pembangun kan. Kita pengen ninjau berapa banyak pohon pembangun kan. Nah, pohon pembangun itu kan dibangun dari pohon juga, gitu kan. Nah, kita itu sebenarnya idenya itu mau manfaatin si siklus ini. Siklusnya kan panjangnya 3, gitu kan. Nah, berarti kalau kita pengen, kan siklus belum tentu semua titik ke cover. Jadi kita perlu tambahin satu pohon lagi. Nah, pohon yang di sini nanti ditambahin itu pakai kotri namanya. Idenya itu kotri ditambah sisi satu siklus yang sisinya dihilang gitu. Supaya dia jadi pohon kembang. Kebetulan namanya kotri sebenarnya.
Iya. Oke, yang lain gimana aman ya? Bentar. Ya, berarti lanjut nomor 2. Mana tadi? Eh, Oke, di nomor 2. Oh, oke. Jadi nomor 2 itu dia bilang bahwa P dan Q adalah dua lintasan terpanjang berbeda di graf terhubung G. Terus tunjuk. Kita bakal ngebuktiin kalau ada suatu titik V di VG sehingga oh iya ya. Jadi sehingga V elemen VP dan V elemen VQ. Oke, jadi di kita tuh misalnya ada dua lintasan terpanjang nih. Sini P di lintasan ya. Ini P, satunya Q gitu ya. Satu di Q. Nah, buktiin nanti di antara lintasan ini ada titik barengannya, ada titik bersama di antara lintasan P dan Q gitu. Kan bahwa terdapat suatu titik V. Ya, benar berarti gitu. Oke. Berarti kita misalkan misalkan lintasan PQ dulu ya. Di misal lintasan P dan Q-nya gini. Kan lintasan P dan Q itu UV deh. Ini. Oke. Terus satunya ini deh. Soalnya kan dia belum tentu ada titik barengan kan. Ini andaikan dia terpisah. Ini misalkan ini lintasan Q, ini lintasan P. Apa? Oke. MN aja kalau gitu ya. Pakai MN. Oke. Sorry. Ini andaikan P dan Q punya titik bersama. Gitu ya. Oke, terus kita harus ngapain? Oh, ya. Jadi kan kita punya graf G sama punya P dan Q ya, lintasan P dan Q. Misalkan ujung-ujungnya itu M dan N gitu ya. Terus eh, Q panjangnya Q itu lintasan dari X ke Y gitu ya. Nah, perhatikan bahwa misalnya panjang P-nya itu ini. Ini panjang P. Kan panjang P dan panjang Q itu kan dia dua lintasan terpanjang kan. Artinya harusnya panjangnya sama gitu. Jadi misalkan panjangnya adalah misalnya panjangnya apa deh? Apa? Z deh. Misalkan panjang panjang P dan panjang Q-nya itu Z. Jadi panjang lintasannya itu maksudnya banyaknya sisi ya. Jadi banyaknya sisi di lintasan P dan Q itu sama-sama Z gitu misalnya. Terus apa yang kita bisa manfaatin? Oh, grafnya terhubung. Oh, grafnya terhubung, grafnya terhubung. Jadi, oh iya bisa. Jadi uh, tinjau, oke. Okay. Ambil deh, ambil.
dengan VP elemen P. Bukan gitu ya, VP ya. VP dan PQ elemen PQ. Jadi kita ambil suatu lintasan, kita ambil titik ya, dua titik masing-masing dari lintasannya. Jadi misalkan VP itu dari lintasan P dan VQ itu dari lintasan Q gitu. Nah, terus kita ngapain? Kita tinjau bahwa G terhubung. G-nya kan terhubung, berarti ada lintasan, ya, ada lintasan dari VP ke VQ. Ya, ya, berarti ada lintasan dari VP ke VQ gitu. Terus kita gambar lagi deh di M, terus ke sini di P, nanti ke sini ada lagi buat menghubungin si VQ ya, sorry, buat menghubungin si VQ. Terus nanti ada lagi ke sini buat menghubungin Y. Nah, jadi itu kita tinjauin. Misalkan VP itu lebih dekat ke N dibanding ke M. Terus PQ itu lebih dekat ke X dibanding ke Y. Gitu. Jadi MVP itu lebih lebih panjang dibandingkan VP ke N gitu. Jadi, terus juga deh. N terus yang ini X. Nah, berarti jarak ya. Udah, jarak aja. Jadi jarak, misalkan ini jarak ya, jarak M ke VP dalam lintasan P, ini tuh baru ditandain dulu. Nih, jarak M ke VP lintasan P. Di banyaknya sisi dari M ke VP itu pastilah karena dia lebih dekat ke N, lebih dari tadi apa? Ini apa? Ininya misalnya OZ. Oke. Jadi lebih dari Z per 2. Kenapa lebih dari Z per 2? Karena kan si M ke VP itu lebih jauh kan dibandingkan VP ke N. Nah, karena jumlah mereka itu jaraknya pasti Z, ya berarti ini pasti lebih dari Z per 2 dong satunya. Kan Z per 2 itu kan anggaplah tengah-tengahnya. Jadi gini deh. Misalnya gini deh. Ini M nih. Ini N. Saya sini Z per 2 deh. Sini bagi 2 ya. Ini buat Z per 2. Nah, kalau VP itu lebih dekat ke N dibandingkan ke M, berarti harusnya di sini dong VP-nya. Kan VP-nya lebih dekat ke N daripada M. Berarti jarak M ke VP, itu harusnya lebih dari Z per 2 dong. Gitu. Ya, atau minimal Z per 2 deh. Apa. Kalau dia sama, ambil aja M ke VP tetap. Nah, berarti dengan cara yang sama, jarak di lintasan Q dari PQ ya, PQ ke Y lebih dekat ke X kan? Oke. Berarti lebih dari Z per 2. Gitu ya. Oke. Nah, terus kita ngapain? Tinjau lintasan yang ini nih. Pakai warna lain. Kita tinjau lintasan ini. Nih. Nah, tinjau. Tinjau. Nah, gitu.
Jadi kita tinjau lintasan itu. Aku malah jadi itu. Tinjau lintasan M P. Oh, bisa. M P P PQ Y. Terus oke. Di M P P Q Y. Nah, panjangnya ini gimana? Panjangnya lintasannya itu jarak dari dalam lintasan P dari M ke VP ditambah jarak dari VP ke VQ ditambah jarak dalam lintasan Q dari VQ ke Y. Ya kan? Jadi panjang lintasan itu jarak M ke VP ditambah VP ke VQ ditambah eh, jarak VQ ke Y gitu. Sedangkan tadi apa? Tadi itu DP itu lebih dari sama dengan apa? Z per 2. Nah, VP ke VQ itu kan suatu lintasan. Suatu lintasan pasti ya pasti lebih dari satu lah. Karena dia berupa lintasan. Kan paling 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 dikit dia itu bertetangga. Gitu kan. Karena dia berupa lintasan. Terus DQ tadi juga lebih dari Z per 2 kan? Ya, ini sama dengan apa? Z plus 1. Nah, panjang lintasnya Z plus 1. Ya udah, berarti kontradiksi. Kenapa kontradiksi? Nah, kenapa kontradiksi? Karena karena P lintasan terpanjang. Terpanjang dengan panjangnya apa? Panjangnya Z kan. Sedangkan kita nemu lintasan dengan panjangnya Z plus 1. Berarti ya kontradiksi dong. Berarti yang ini yang P sama Q itu bukan lintasan terpanjang jadinya. Oke, jadi karena kontradiksi, asumsi awal salah. Asumsi awalnya yang mana? Asumsi awalnya adalah andaikan P dan Q tidak punya titik bersama. Nah, karena kita udah buktiin kontradiksinya, berarti ya udah terbukti P dan Q. Waalaikumsalam. Punya eh, titik titik bersama. Atau kalau formalnya, ya udah deh formalnya terdapat V elemen VG sehingga V elemen P dan P elemen Q. Ya, itu deh formalnya. Tuh, jadi kita ngebuktiin dari kontradiksi. Ada yang salah kan? Nggak ada yang salah. Oke. Ya, sampai sini aman nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Slide nomor 2. Ini belum di-share. Ini belum di-share. Ini belum di-share. Font. Oh, belum. Font. Oke. Nggak ada. Kak mau tanya, Oh, apa tuh? tadi kenapa VP-nya dimisalin lebih dekat ke N sama Vicky-nya lebih dekat ke Y gitu? Itu lebih ke ini, lebih ke welok. Jadi kita tanpa mengurangi keumuman. Jadi istilahnya tuh kan ada dua kemungkinan kan dari vape vape itu ada dua kemungkinan kan antara dia lebih dekat ke M atau lebih dekat ke N gitu. Istilahnya kita ninjau semua kasus dari satu cara aja. Jadi kalau misalkan VP-nya lebih dekat ke misalnya lebih dekat ke M, berarti kita nanti ambilnya N, VP, VQ, Y gitu. Jadi pasti selalu ada lintasan yang lebih dari panjang P tadi gitu. Itu lebih ke Waylog
without loss of generalization. Oke, makasih Kak. Oke, sama. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ya? Oh, ada yang ngechat. Nah, yaitu si si KC udah nulis ya di chat penjelasan Welok. Iya, Welok without loss of generalization. Apa ditulis aja ya? Oke, di gini aja deh biar Welok. Nggak tahu, tapi kita udah nunjukin itu ada. Kita nggak tahu. Kayak aman ya berarti ya. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, kita lanjut ke nomor 3. Belum. Oh, gambar yang mana? Oh, yang gambar yang bawah. Ada yang besar nih. Enggak. Grafnya yang mana sih? Yang ini ya? Oh, yang kiri ya? Ya, yang kiri. Waduh. Grafnya gini ya? Oke. Jadi kita lanjut ke nomor 3. Buktikan bahwa graf ini tidak memiliki siklus Hamilton. Emang nggak punya ya? Oh iya nggak punya. Nggak bisa punya. Oke. Uh, Oke, jadi nomor 3 ini kita bakalan buktiin kalau si graf H ini dia nggak punya siklus Hamilton. Oke, kita review dulu ya siklus Hamilton itu apa. Hamilton. Jadi siklus Hamilton itu adalah siklus yang melewati ya, yang melewati semua titik. Jadi siklus Hamilton itu siklus yang melewati semua titik di graf, tergantung grafnya apa. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini H itu ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9. Jadi siklus Hamilton di graf H, kalau misalkan ada, itu berbentuk C9 atau graf 9. Graf dengan 9 titik. Graf siklus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalkan di grafa itu ada siklus Hamilton, maka dia bentuknya akan menjadi graf siklus dengan 9 titik sesuai dengan banyak titik di H. Gitu. Nah, karena kan dia siklus ya. Kalau siklus, berarti kita bisa mulai dari titik mana aja, terus kita tarik kemana aja, bakal membentuk siklus. Asalkan dia punya. Kalau dia nggak punya, ada suatu titik yang kalau misalkan kita tarik dari titik itu ke titik lainnya, kita explore gitu ya dari sini, kita tarik terus ke sini, 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 pokoknya serah lah, sini terus ke sini gitu. Nanti kita kita bakal nemu yang namanya siklus Hamilton itu tadi, gitu. Nah, sayangnya di graf ini dia nggak punya siklus Hamilton. Kenapa? Kita buktiin terus. Kita mulainya tuh kita pilih dari titik ini. Nah, misalnya deh, misalnya ini V1, V2, V3. Gitu ya. Andaikan kita mulai kan
H punya siklus Hamilton. Tinjau titik ketiga. Oh, oh sebentar. Jadi di siklus semua titik degree-nya 2. Degree-nya lebih dari degree-nya 2. Enggak ini. Bukan ini mah. Oke. Jadi di siklus kan semua titik berderajat 2. Berarti eh, kita cek dulu semua titik itu punya derajat lebih dari 2 atau enggak. Karena kan sisi yang dipakai kan sisi dari grafnya juga kan. Nah, kalau kalau kita lihat di sini semua titik derajatnya lebih dari 2 ya. Jadi kemungkinan dia punya siklus Hamilton. Nah, misalkan kita mulai dari V3 ya. Ya, kan semuanya 2 ya derajatnya. Nah, V3 kita mulai dari V3 nih. Nah, mulai dari V3 kan dia membentuk siklus tuh, harus punya siklus Hamilton. Berarti karena di siklus itu dia punya derajat 2, berarti semuanya dipakai buat di uh, sisi di V3 digunakan berbagai karena degree dari V3 itu. Nah, di alasan kita milih V3 itu karena V3 itu derajatnya 2. Tuh, jadi dia di siklus Hamilton dia pasti dipakai semua di siklusnya gitu. Nah, terus kita tinjau, tinjau, oh, tinjau V2 dan V4. Nah, V2 dan V4 itu sama-sama punya V2 dan V4 itu dua-duanya itu bakal bertetangga dengan V1. Nah, karena V1 itu pasti dipakai di siklus Hamilton kan nge-cover semua titik ya. Maka maka V1 bukan siklus Hamilton V1 akan bertetangga dengan salah satu dari oke. Nah, kan V1 itu dia hanya bertetangga dengan V2 dan V4. Jadi di siklus Hamilton dia harus bertetangga dengan either V2 atau V4. Misalkan, misal V1 bertetangga dengan V2, kita pilih V2 misalnya. Nah, karena V2 itu bertetangga dengan V1, kita pilih yang ini kan. Berarti V4 harusnya bertetangga dengan si ini. Titik ini misalnya V5 deh gitu. Maka V4 harus bertetangga dengan V5.
Nah, harusnya V1 itu bertetangga dengan titik lain. Titik lain selain uh, V2, V3, V4, V5. Harusnya kan V1 bertangan dengan titik lain selain V2, V3, V4, V5. Bertangan dengan V2 dan V4. Tapi V1 hanya bisa bertetangga dengan V4. Artinya apa? Kalau misalkan kita terpaksa menghubungin V1 ke V4, kayak gini. Ya udah, jadi nggak bisa ngebentuk siklus Hamilton dong jadinya. Karena V1 nggak ada pilihan lain kan. Sehingga kita tidak bisa membentuk siklus Hamilton gitu. Nah, karena nggak bisa ya udah berarti di H, karena kan kalau misalkan dia si graf itu punya siklus Hamilton, kalau kita bangun dari titik manapun harusnya punya dong. Sedangkan ini nggak punya. Berarti kesimpulannya H itu tidak punya siklus Hamilton. Tuh. Karena kita pilih titik V3, terus kita bangun dari V3, dia nggak ini dong, nggak ngebentuk siklus Hamilton, nggak bisa ngebentuk siklus Hamilton. Siklusnya itu cuman ngecover beberapa titik aja, nggak bisa ngecover semua titik gitu. Tidak punya siklus Hamilton. Oke, sampai sini aman nggak? Tahu ada yang mau ditanyain nggak? Nomor 3. Jadi kebanyakan kalau ngebuktiin apa ngejawab soal PTG itu kebanyakan kalau nggak konstruksi ya kontradiksi sih. Selain pakai teorema ya. Jadi kalau misalkan kalian ada tahu teorema ya bagus pakai aja. Tapi kalau misalkan nggak ada atau kalian nggak tahu, ada cuma dua pilihannya antara kontradiksi, kalau nggak ya kalian ngebangun gini atau konstruksi konstruksi dari titik suatu titik misalnya kalau di sini. Ya, ya sejumlah titik dari si grafnya bergantung dari grafnya. Oke. Bel, kalau pakai negasi teorema gitu, bisa nggak sih yang komponen G kurang S lebih dari banyaknya S? Maka G bukan Hamiltonian. Dia pakai negasi dari teorema. Oh, oh mau kontraposisi bisa sih kalau mau pakai kontraposisi. Di kalau misalkan ngebuktiin jika P maka Q, andaikan bukan Q gitu ya. Terus kita buktiin P maka Q ya sama aja kayak bukan Q.
kalau mau ngebuktiin suatu kalimat yang jika maka gitu ya. Buktiin jika P maka kita dan andaikan bukan Q gitu. Andaikan berarti uh, itu andaikan bukan Q terus nanti buktiin salah gitu aja. Jadi bisa kok kalau mau kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi kalau yang nomor tiga? Buat yang nomor tiga? Man? Man, aman, aman, aman. Aman, aman, aman. Aman, aman. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 4. Oh iya, kalau misalkan kalian mau nanya lagi yang balik ke nomor 2, nomor 1 nggak apa-apa banget ya. Tanyain aja nggak apa-apa. Oh, boleh nih, nomor 4. Oke, lanjut ke nomor 4. Ya, jadi jika dia berlapis terhubung adalah himpunan tadi. Y, tekan bawah. Oh, oke. Oke. Jadi kita buktiin yang A dulu ya. A, 3 itu graf kasisi terhubung. Terus ini sama K, buktikan bahwa dari sumber. Oke. Dikit. Bisa nggak ya? Bisa nggak? Nih. Oh ya, bisa. Jadi pertama kita ini dulu ya. Kita definisiin satu-satu ya. Kita artiin satu-satu. Jadi pertama kasih terhubung. Kasih terhubung itu apa? Jadi graf itu graf itu disebut kasih terhubung kalau misalkan pemilihan ada pemilihan kasih sehingga graf disconnect. Nah, jadi graf kasih terhubung itu kalau misalkan kita bisa milih kasih sehingga dia disconnect berarti dia kasih terhubung. Nah, tapi kalau misalkan kita pilih kurang dari K, dia pasti terhubung gimana pun cara pemilihannya gitu. Contohnya apa ya? Contohnya ini deh. Yang paling gampang tuh ini. Kok dibuat titik lagi? Aja. Kayak gini dah. Uh, ini, ini, ini. Eh, nggak usah deh, nggak usah gini aja. Ada lagi ya? Apa? Oh iya, ini. Boleh, boleh. Nah,
Jadi ini contohnya, ini contoh dua sisi terhubung ya, dua sisi terhubung. Jadi kalau kalian ada pemilihan dua sisi, kalau misalkan kalian hilangin ini, jadi nggak terhubung kan? Jadi sisanya ini doang. Nah ini graf yang tidak terhubung. Nah graf tidak terhubung itu apa? Jadi graf tidak terhubung itu kalian bisa pilih titik salah satu titik ke titik lainnya, terus kalian nggak nyampe, nggak bisa bikin lintasan dari situ. Jadi kalau misalkan kalian pilih titik yang ini, terus ke sini, nggak bisa connect, nggak ada lintasan yang menghubungin. Nah itu berarti grafnya nggak terhubung gitu. Nah tapi kalau misalkan kalian pilih satu sisi, kan yang kurang dari dua kan satu gitu misalnya. Kalau kalian pilih sembarang sisi, satu sisi ya, kalian pilih ini, tetap terhubung. Nanti grafnya jadi gini. Gini, 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 begini. Terhubung kan? Di setiap dua titik pasti punya lintasan kan? Dia tetap terhubung. Jadi ya bisa kita bilang dia dua sisi terhubung. Itu yang dimaksud dengan graf K sisi terhubung ya. Nah, terus ada satu lagi istilah di sini omega dari G minus E. Omega ini apa? Omega itu jumlah komponen. Jumlah komponen graf. Jadi kalau misalkan gini, ya ini komponennya satu. Komponennya satu. Tapi kalau misalkan gini, ini kan ada ini kan graf tak terhubung nih. Ini komponennya ada tiga. Ada tiga, dua, sorry. Kalau gini. Nah, ini ada tiga. Nah, gimana sih cara ngitung komponen? Jadi komponen yang dimaksud itu adalah subgraf yang masih terhubung gitu. Jadi kalau yang di sini kita pilih yang ini sama yang ini. Ini kan masih terhubung nih. Di komponen yang sama dia masih terhubung kan. Nah, kalau yang di bawah nih misalnya, kalau kalian nggak bisa milih ini terus ini komponennya, nggak bisa karena yang ada titik yang nggak terhubung. Jadi kalian harus milih komponen itu yang ini sama yang ini. Jadi ada tiga gitu komponennya. Jadi komponen-komponen itu adalah subgraf yang masih terhubung. Di setiap komponen itu dia graf terhubung istilahnya gitu. Titik doang termasuk. Titik itu termasuk graf itu. Jadi kalau kalau gini terus sama ini komponennya tetap dua. Satu titik itu dianggap komponennya dua. Komponennya satu. Satu komponen. Jadi komponen gitu. Oke, kita udah terus kita harus ngapain? Oh, ya paling pakai warna diksi lagi ya. Kan ini jika maka kan ya. Menyatakan maka akan. Nah, berarti kita bisa pakai kontradiksi deh. Andaikan akan dibuktikan dengan kontradiksi. Oke. Uh, andaikan 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 apa ya? Andaikan ya komponennya lebih dari dua. Misal nih, kalau komponennya adalah C1, C2, CM.
lebih dari 2. Di misal kita andaikan jumlah komponen dari G dikurang E aksen itu lebih dari 2 ya. Jadi misalkan graf G aksen itu gini. Ini C1, ini C2, terus ini. Kok C3, sorry. CM ya? CM. Kok gitu? CM. CM. Oke. G itu tadi kan udah dibilang bahwa G itu graf K sisi terhubung ya. Apa yang itu? Kalau misalkan misalnya pulang dari Oh, ada 2 kasus ya. Kita bagi jadi 2 kasus deh. Oke. Jadi kita bagi jadi 2 kasus saja. Pertama, K-nya kurang dari M-1. Terus nanti yang kedua, K-nya lebih dari 9. Kenapa M-1? Karena iya, nanti nanti ketahuan. Jadi kita bagi jadi 2 kasus. Yang pertama tuh K kurang dari M-1. M itu banyak komponen. K itu pemilihan kasisi yang di dalam E aksen tadi. Jadi banyaknya ada K. Nah, kenapa M-1? Jadi kita buktiin yang pertama dulu ya. Yang pertama, nah, sebenarnya ini jelas sudah nggak terhubung. Tinjau aksen itu misalkan tuh. Nah, misal kalau jadi idenya tuh gini. Kalau misalkan kita aksen itu kita balikin ke graf yang sebelumnya, itu nanti harusnya jadi graf terhubung dong. Graf kasisi terhubung. Jadi harusnya jadi graf terhubung. Jadi ini kan graf G minus E aksen kan. Jadi kalau graf G minus E aksen itu, kalau misalkan kita tambahin sisinya kembali, kita balikin sisinya, harusnya dia jadi graf terhubung. Karena G-nya itu graf kasisi terhubung. Gitu. Misal, misal, uh, uh, setiap sisi, enggak sih, bukan misal sih. Setiap sisi emang harus begitu. Setiap sisi, setiap sisi hanya bisa menghubungkan 2 komponen. 2 komponen gitu. Terus welot nih, misalnya nih E1 itu menghubungkan C1, C2 gitu. EI itu menghubungkan CI dan CI plus 1. Ketahuan kan kenapa M-1? Ya. Di ini C1, C2 kan dihubungin sama E1 misalnya ya. Dihubungin sama E1, terus nanti dia tuh sampai CK ya. CK, CK minus 1, CK plus 1 itu dihubungin sama EK. Ya, jadi hitam itu deh. Nah, kan tadi kita misalnya di kasus 1 itu apa? K-nya itu kurang dari M-1 kan?
K-nya kurang dari min 1. Ya, K-nya kurang dari min 1 kan. Berarti nanti di terakhir, si terakhir nih, CM, CM min 1 sampai CM, nggak dapet. Nggak dapet sisi. Jadi sisi E1 sampai EK doang. Karena K-nya kan kurang dari M min 1 ya. Jadi si CM min 1 sama CM ini, komponen CM min 1 sama CM, itu nggak dapet sisi. Ini nggak dapet sisi. Dapet sisi. Ternyata, sehingga G, berarti G-nya nggak terhubung dong. Kontradiksi. Karena G terhubung. Kenapa G-nya nggak terhubung? Karena di sini kan kita kan udah ngebalikin semua sisi di E-aksen kan. Harusnya dia kembali jadi graf G gitu kan. Setelah dikurangin kita balikin lagi sisinya. Ternyata masih ada komponen yang nggak terhubung. Contohnya CM 1 sampai CM itu tetap nggak terhubung. Ya berarti kan G-nya nggak terhubung. Padahal G di sini ada graf kasih sisi terhubung, di mana G-nya itu pasti terhubung. Nah, kontradiksi. Gitu. Jadi di kasus 1 haruslah W-nya itu jumlah komponen dari G min E aksen harusnya kurang dari sama dengan 2. Karena asumsi awal kita apa? Asumsi awal kita adalah jumlah komponennya itu lebih dari 2. Padahal sisinya cuma ada K ya. Iya, padahal sisinya cuma ada K. Terus yang nomor 2 ini berarti K lebih dari M, lebih dari sama dengan M1 ya. Oke. Masih sama. Jadi kan E aksen itu 1, E2 sampai EK. Ada 2 kemungkinan sih, masih ada 2 kemungkinan lagi. Semua sisi E aksen menghubungkan dua komponen yang sama. Jadi masih ada dari kasus 2 nih masih ada 2 kemungkinan lagi. Jadi misalnya semua sisi aksen menghubungkan 2 komponen yang sama. Jadi kita pilih misalnya C1 C2 gitu. Jadi semua sisi di aksen itu dia ngubungin C1 C2 semua C1 C2. Di sini dia E1, E2 sampai EK. Lah, kan kalau 2 komponen doang berarti yang lain masih ada kan? C3, C4 sampai CM. Kenapa bisa? Karena M-nya lebih dari 2 kan tadi. Berarti masih ada minimal satu komponen lagi yang nggak terhubung. Jadi masih ada komponen yang tidak terhubung. Tidak terhubung. Terhubung ke komponen lainnya. Atau ya G tidak terhubung. Yang oke, jadi yang pertama masih kontradiksi ya, masih G yang masih gak terhubung. Nah, yang kedua itu misalkan sisi si EI menghubungkan CJ plus 1. Jadi bebas, dia si EI ini bebas ngehubungin komponen mana aja asalkan dia berurutan gitu. Jadi misalkan gini deh,
C1, C. Saya kalau 3 komponen nih. Jadi misalkan di sini ada 2, misalnya sini ada 3, sini ada 2, terus nanti ada C4 lagi, ada 3 lagi dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini C4 dan seterusnya. Oke. Habis itu tinjau 2 komponen ya. Oke, tinjau 2 komponen. Ini tinjau 2 komponen. 2 komponen. Ya, C1, C2 lagi deh. Nah, karena kayak gini, perhatikan bahwa si C1, C2 yang sisi yang menghubungkannya itu kurang dari K. Jadi banyak sisi pasti kurang dari K gitu. Jadi pokoknya tiap 2 komponen yang berurutan itu pasti ada sisi yang terhubungin lah, pasti ada yang ngehubungin gitu istilahnya. Tapi berarti kalau antara 2 komponen banyaknya sisi itu kurang dari K gitu. Artinya apa? Artinya kalau kalau dipilih sisi tersebut, G jadi tidak terhubung. Sorry. Sisi untuk dihapus ya. Untuk dihapus. G jadi tidak terhubung. Jadi kalau misalkan kalian pilih sisi ini buat dibuang nih dari graf G, C1 nanti nggak terhubung dengan C2. Padahal banyak isinya kurang dari K. Jadi kita bisa milih banyak sisi yang kurang dari K sehingga kalau sisi itu dihapus, graf G-nya jadi nggak terhubung. Iya, kontradiksinya kenapa? Kontradiksi karena G itu ke sisi terhubung. Kenapa kontradiksi? Karena definisi dari K sisi terhubung itu kalau misalkan kita pilih beberapa sisi yang jumlahnya kurang dari K, harusnya tetap terhubung. Tapi kalau kita pilih sisi yang sebanyak ini, banyak isinya kan kurang dari K. Tapi kalau kita pilih C1 sama C2 nggak terhubung. Jadi ya udah, berarti G-nya harusnya bukan K sisi terhubung dong. Jadi kontradiksi. Nah, jadi di semua kasus, karena semua kasus kontradiksi semua, artinya kesimpulannya berarti minus absen itu kurang dari 1. Karena ini kontradiksi kan asumsi awalnya salah. Asumsi awalnya apa? Andaikan andaikan jumlah komponennya lebih dari 2. Berarti kontradiksi kan? Kontradiksinya kesimpulannya berarti ini. Ya udah, dia terbukti. Jadi yang nomor 4 ini kita pakai kontradiksi lagi. Ini masih yang A ya? Yang B belum. Oke. Iya. Oke, yang 4A gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum ke 4B deh? Sebenarnya 4B cuma contoh aja sih. Kenapa? Ide bagi kasusnya. Ide bagi kasusnya itu sebenarnya tergantung dari ide ngerjainnya gimana sih. Jadi kan kalau di sini kan ide aku kan bikin komponennya jadi M kan. Nah, kalau misalkan di sela-sela komponen ini ada
sisi yang menghubungkan, berarti dia terhubungkan. Dia kayak kalau misalkan ada C1, C2, C3, kalau misalkan ada sisi yang menghubungin C1, C2, terus C2, C3, berarti kan ada berarti kan grafnya jadi terhubung dong, gitu. Idenya jadi gitu. Jadi sisi yang E-aksen tadi dibalikin ke graf G lagi. Nah, karena banyaknya sela-sela ini kan M-1 nih. Ini banyaknya sela-selanya kan banyaknya banyaknya dua nih. Dua ini ya 3 kurang 1 sebenarnya. Jadi kalau banyaknya ada M, banyak komponennya ada M, berarti sela-selanya itu kan M-1. Makanya aku pakai di sini M-1 bagi kasusnya. Ini tergantung ide dari ini sih, ide dari cara pengerjaannya sih. Jadi kan kita nggak tahu K sama M ini lebih banyak yang mana gitu. K sama M kan terpisah kan, K di sini himpunan, M di sini jumlah komponen. Jadi kita mau ninjau semua kasus gitu. Jadi kita buktiin di semua kasus itu masih masih kontradiksi gitu. Jadi makanya kita bagi kasusnya begitu. Kayak ada yang mau ditanyain lagi, nomor 4, 4A ya masih. 4B-nya belum. 4B cuma contoh ya. Iya, 4B cuma contoh. Iya. Hah? Nggak ada ya, nggak ada. Nggak ada. Tar, tar. Oke, jadi karena nggak ada, nanti lanjut ke 4B ya. Oh iya, nanti di-share kan ya ini ya. Jadi nanti warnanya di-share kok. Oke, kalian bisa lihat lagi. Oke, 4B ya sekarang. 4B. 4B. Untuk kalau lebih dari satu, berikan contoh graf G dan V aksen dalam subset dari VG. G-nya itu graf K terhubung dan V aksennya itu banyaknya K, tapi W komponennya itu lebih dari 2. Oh iya, jadi ini beda ya. Ini graf K terhubung ya, beda. Oke, oke. Tadi kan kita kalau di 4A itu bekerja dengan graf kasisi terhubung ya. Jadi kalau graf K terhubung beda lagi. Graf K terhubung itu uh, kalau kasisi terhubung kan kita milih sisi. Kalau K terhubung itu milih titik. Jadi ada pemilihan K titik sehingga jika dihapus G disconnect. Nah, kan kalau tadi itu sisi ya, sekarang titik. Jadi misalnya udah gini aja deh. Ini graf satu terhubung. Jadi kalau misalkan kalian hilangin sisi titik yang ini, nah kalau kalian ngilangin titik, artinya sisi yang menempel sama titik itu kalian hilangin juga. Gitu. Kayak gini. Masih salah, salah. Di gini. Yang ini aja deh. Nah, ini tetap. Nah, jadi nggak terhubung kan? Jadi kalau titik tengah dihilangin bersama sisi-sisinya, itu nanti jadi nggak terhubung. Jadi ini graf satu terhubung. Jadi kalau nggak ada sisinya, berarti dia berkaitan dengan titik. Gitu. Oke. Terus contohnya untuk kalau lebih dari satu ya. Oh, contohnya untuk kalau lebih dari satu. Aduh. Oke, cari graf. Jadi contohnya graf dua terhubung ya. Cari contoh.
graf dua terhubung. Gitu soalnya itu kita cari suatu graf dua terhubung. Kalau misalkan dipilih K titiknya dihapus, dia komponennya lebih dari dua, gitu jadinya. Nah, kalau ide aku sih gimana? Oh iya, kan kita pengen komponennya itu lebih dari dua kan? Kita pengen komponennya lebih dari dua. Berarti kita bikin aja, buat aja, buat aja tiga graf lengkap. Yang dihubungkan titik. Dihubungkan dua titik ya, karena dia pengennya k-nya lebih dari satu kan. Buat aja tiga graf lengkap yang dihubungkan dua titik. Jadi contohnya gini, 4 aja kali ya, 4. Kenapa pilihnya graf lengkap? Karena graf lengkap itu susah dibuat disconnect. Jadi kalian pilih titik manapun dia tetap terhubung. Pilih aja tiga, misalnya graf lengkapnya graf 4 deh, 4 titik. Ya, ya. Terus kita ambil dua titik gitu. Dia menghubungin ini. Dia ngomong. Nah, gitu. Jadi kan kalau kalian pilih titik yang ini, iya itu dua terhubung. Kalau dipilih salah satu kan tetap terhubung. Jadi ini tuh graf dua terhubung ya. Tetap aja. Oh iya juga. Nah, gini aja. Gini aja betul. Terus gini aja. Nah, oh ini dipilih ya, di gini aja. Nah, gitu. Apa? Ini jadi nggak terhubung. Gini, gini aja. Gini aja. Gimana? Oh iya juga. Ini ke sini ya. Cukup ya harusnya. Oke. Jadi idenya itu bikin tiga graf lengkap terus dihubungin sama dua titik. Nah, dua titik ini dia tuh terhubung sama tiga graf sekaligus gitu. Jadi titik pertama yang ini V1 itu dia terhubung sama tiga graf sekaligus. Dia terhubung ke graf 1, graf 2, graf 3 gitu. Terus yang V2 juga harusnya dia terhubung dengan graf 1, graf 2, graf 3. Nah, gitu. Jadi ini kalau misalkan dipilih dua ini dihilangkan, dia jadinya sisanya gitu. V1, V2 hilang. Hapus. Jadinya gini. Pokoknya sisanya tiga graf lengkap aja. Tiga komponen. Gitu. Jadi kalau V1 dan V2 dihilangkan, berarti nanti sisanya ada komponennya lebih dari tiga. Lebih dari dua, sorry. Ya, lebih dari dua. Ya. Ya, komponennya sisanya lebih dari dua. Ya. Oke, jadi contoh grafnya gitu ya. Jadi contoh grafnya yang ini aja. Ini. Ambil ini aja satu. Udah ada yang request. Di drive. Ada yang request lagi. Foto, foto, ada.
Oke, jadi yang 4B gitulah ya contohnya. Harusnya ya harusnya ini dua terhubung. Oke. Oke, 4B ada yang mau ditanyain nggak? Sama 4AD sekalian kalau misalkan ada yang masih bingung. Di lu request diskusi kelompok. Gue udah buat kok. Udah buat ininya santai. Oke. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, ini mungkin waktunya bentar lagi ya. Jadi satu soal lagi. Kayak tadi ada yang request ya. Jadi mungkin bahas soal itu aja kali ya. Dia bahas soal apa sih? Jadi soal terakhir dari situ aja, dari request aja. Oh iya, aku udah buat apa coret-coretan buat ini kok yang UTS tahun lalu udah, terus diskusi kelompok satu yang kemarin sama yang diskusi kelompok satu tahun lalu juga udah. Nanti aku share aja ke kalian kalau misalkan perlu. Yang sebenarnya UTS tahun lalu ini udah aku buat semua. Nanti kalian bisa lihat aja yang nomor 5 belum dibahas kan. Nanti bisa dilihat aja. Nah, mungkin nanti terakhir ini dari ini ya. Oh iya, UTS UTS ini ya. UTS 2017. Oke, berapa? Nomor satu aja. Nomor berapa ya? Nomor satu aja kali ya. Ya, nomor satu. Nomor satu kan tunjukkan bahwa teks berderajat ganjil dari suatu graf paling bahas yang ini aja. Jadi UTS 2017-2018 nomor satu tunjukkan bahwa vertex vertex itu titik ya. Di vertex berderajat ganjil dari suatu graf itu berjumlah genap. Sebenarnya bisa sih. Oke, jadi derajat ya udah tahu lah ya. Jadi derajat itu adalah banyaknya sisi yang em, menyentuh atau menempel titik tersebut. Jadi kalau misalkan gini, sisinya ini bisa satu, dia apa? Ada tiga sisi yang menempel, berarti ya derajat V1 itu sama dengan tiga gitu ya. Ini derajat ya, ini derajat. Oh, mirip ya. Ya, di sisi yang nempel dari titik ini nih, V1 kan, ada tiga sisi kan. Berarti derajatnya itu, derajat dari V1 itu tiga. Terus, berapa? Oh, tunjukkan bahwa vertex berderajat ganjil. Oh, jadi yang titik yang dengan derajatnya itu ganjil itu jumlahnya ada genap. Ya, ada genap titik berderajat ganjil gitu ya. Oh iya, ada genap titik berderajat ganjil. Oke. Ini idenya paling ya pisahin aja, pisahin, pisahin titik, pisah titik yang berderajat ganjil dan genap. Misal V, siapa? VE sama VO. Jadi VE ini event,
Ini odd. Jadi VO itu eh odd, odd bukan odol ya. Odd, odd. Jadi VA itu adalah titik yang berderajat genap, VO itu himpunannya. VA itu adalah himpunan titik berderajat genap, VO itu himpunan titik berderajat ganjil. Nah, perhatikan bahwa untuk setiap graf jumlah dari derajat betul kan? Jumlah derajat nih VG deh. Jumlah semua kalau semua derajat titik itu dijumlahin hasilnya apa? Kalau di graf. Misalnya 2 kali jumlah sisi. 2 kali jumlah sisi. Itulah. Ya. Jadi jumlah dari semua derajat titik itu adalah 2 kali jumlah sisi. Kenapa? Karena satu sisi kalau misalkan satu sisi itu dia menyentuh 2 titik. Satu sisi itu menyentuh 2 titik. Oh, 2 titik. Jadi harusnya jumlah derajat itu kan jumlah sisi kan. Jumlah sisi yang menyentuh titik kan. Nah, satu sisi itu pasti dihitung 2 kali. Antara titik V1 sama V2. Buat titik V1 sama titik V2. Nah, berarti harusnya jumlah derajat dari semua titik itu harusnya 2 kali jumlah sisinya. Karena setiap sisi itu mewakili 2 titik. Menyentuh 2 titik yaitu V1 dan V2. Oke. Terus perhatikan juga bahwa ini bukan yang ini. Yang sisinya aja. Jumlah sisi kan masih bilangan bulat kan? Karena jumlah sisi itu pasti bilangan bulat, berarti ini pasti apa? Pasti genap. Ya dong. Jadi jumlah semua derajat-derajat titik itu pasti genap. Gitu. Nah, terus perhatiin juga bahwa kalau misalkan kita pisah kan eh, kemungkinan derajat titik itu kan antara ganjil atau genap kan. Berarti sigma dari VK elemen G dari D. Jumlah semua derajatnya itu sama dengan jumlah dari yang derajat yang ganjil ditambah jumlah semua derajat dari titik yang Oke, jadi dipisahin deh. Ini derajat ganjil. Ini derajat genap. Jadi yang VE itu semua derajatnya genap kan? Ya berarti ini jumlahnya genap dong. Jelas ini jumlahnya genap. Pasti genap. Dan yang dari sebelumnya ini juga genap. Iya kan? Nah, berarti kalau misalkan ruas kirinya genap, berarti genap ditambah berapa supaya genap? Harusnya di sini genap juga. Itu karena genap genap ditambah genap sama dengan genap. Gitu. Jadi kita dapat di sini bahwa uh, ini sigma dari V elemen V0 V0 VO dari DV itu genap. Nah, karena ini semuanya bilangan ganjil, nah
Ini kan penjumlahan bilangan ganjil nih, misalnya ya A kan gitu ya. Ini susunan A, B ya sampai N semuanya ganjil. Jadi kan semua derajatnya kan ganjil. Nah, supaya hasil jadi genap berarti jumlah titiknya harus ada genap gitu. Di jumlah bilangannya. Oh, bukan jumlah ya, banyak bilangannya. Banyak bilangannya genap. Nah, karena banyak bilangannya butuh genap, berarti dari sini, oh, wait, mati. Mati, kenapa? Suara gua masih kedengaran nggak sih? Masih kedengaran nggak? Masih kedengaran. Udah aman. Iya, di layar di laptopnya mati. Bentar ya. Oke. Hilang. Waduh. Ya pokoknya tadi intinya tuh kalau misalkan banyak bilangannya genap, berarti jumlah titiknya tuh harus genap. Jadi kalau jumlah titiknya genap, berarti jumlah titik yang berderajat ganjil tuh harus genap. Gitu. Jadi ada banyak genap dari titik yang berderajat ganjil. Gitu. Jadi terbukti intinya. Itu sebenarnya dikit lagi sih. Oh udah ya, udah. Jadi kenapa ya? Masa kenapa? Oh udah bisa, udah bisa. Oke, udah bisa. Oke, jadi tadi itu kan banyak bilangannya harus genap kan? Berarti dari sini itu banyak titik itu harus genap. Karena setiap bilangan mewakili derajat dari suatu titik. Berarti jumlah titik banyak titiknya harusnya genap. Nah, berarti banyak titik di VO itu harusnya genap. Berarti ya terbukti jumlah banyaknya titik berderajat ganjil ada sebanyak genap buah. Di ringkasnya itu kita manfaatin kalau jumlah semua derajat dari titik itu pasti genap. Nah, karena jumlahnya itu genap, berarti jumlah semua derajat ganjil itu harusnya genap. Nah, kalau jumlahnya genap, berarti banyaknya titik yang berderajat ganjil itu ada genap buah. Jadi terbuktilah bahwa banyaknya titik yang berderajat ganjil itu ada genap buah. Pusing ya ganjil genap ya. Ya, gitu. Di banyaknya titik berderajat ganjil itu ada sebanyak genap buah. Itu deh. Oke, dari yang ini, dari yang nomor 1 ini ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum selesai? Atau nomor yang lain juga kalau misalkan mau tanya nggak apa-apa. Gini ya saya dosen. dosen ngajar online. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Nomor sebelum kelar. Waduh, pertanyaannya yang PTG dong. Jangan yang begitu dong. Perawat.
Oke, nggak ada yang ditanya ya. Jadi nomor nomor satu ini tunggu sampai 17.448 nih. Sampai 17.48 nih. Kalau nggak ada berarti kita udahan aja. Ya, silakan kawan-kawan yang ada di Zoom kalau ingin bertanya. Sampai 548. Oke, karena sudah 548, jadi tidak ada yang bertanya. Hmm, Berarti sesi tutorial kali ini sudah bisa dicukupkan ya, berarti ya, kawan Abel, aman ya?